Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat sadar Allah yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan bahas subjudul C, Zikir Nafas Tanpa Pamrih. Dari bab 2, Mindfulness Zikir Nafas, dari buku Mindfulness Zikir Nafas yang ditulis oleh Bapak Setio Purwanto. Subbab C, Zikir Nafas Tanpa Pamrih. Jadi harus ikhlas, tidak ada pengharapan, ya, tidak ada keinginan. Pamrih adalah berharap sesuatu imbalan dalam menjalankan sesuatu. Dalam zikir nafas, kita tidak boleh memiliki pamrih apapun, dan apa yang kita lakukan hanya menyadari Allah. Fokus kita adalah pada saat melakukan, bukan pada target, capaian, atau hasil. Mindfulness zikir nafas adalah melatih kesadaran terhadap Allah dan semua perbuatan Allah selama kita melakukan latihan. Cukup itu saja dan tidak lebih dari itu. Berlatih zikir nafas tidak diniatkan untuk hal-hal seperti mencari kesembuhan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, atau mencari pahala dan surga. Niat dalam berzikir nafas adalah lurus ke Allah dan tidak ada harapan apapun. Kita berlatih zikir nafas itu agar kita sadar Allah. Dan sadar Allah itu adalah kesadaran tertinggi. Oleh karena itu, dalam berlatih zikir nafas, jika masih ada keinginan-keinginan, masih ada harapan-harapan, itu akan menjadi hijab penutup perjalanan kita. Jadi kalau kita melakukan latihan zikir nafas, maka hilangkan keinginan, hilangkan harapan, bersihkan niat. Niat kita hanya untuk silatun ke Allah, untuk menyadari Allah. Jangan sampai ada keinginan-keinginan apapun, karena itu akan menutup perjalanan kita, akan menjadi hijab dalam kita melakukan silatun ke Allah. Berikutnya, kita harus memisahkan antara apa yang harus kita lakukan dengan hadiah yang Allah akan berikan kepada kita. Tugas kita adalah belajar menyadari Allah. Hadiah itu bukan dari kita, bukan urusan kita, dan bukan pula hak kita untuk mengatur hadiah untuk kita. Hal yang harus kita lakukan adalah melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu menyadari saja. Jadi, apakah permasalahan kita itu nanti selesai, tujuan kita tercapai, target-target kita tercapai, pahala, surga, dan lain-lain, itu sudah urusan Allah. Yang penting kita berjalan menuju Allah. Yang penting kita lurus ke Allah. Kita nggak usah mikir hadiah. Jadi jangan kita melakukan zikir nafas agar tenang. Kita melakukan zikir nafas agar permasalahan-permasalahan kita selesai. Kita melakukan zikir nafas agar rezeki lancar, agar mendapat pahala.
Semua itu milik Allah. Solusi-solusi, rezeki, dan lain-lain itu milik Allah. Jadi kita jangan menuju pada yang dimiliki Allah. Menujulah pada Allah sang pemilik. Gitu loh. Berikutnya, dengan begitu, kita akan mempersempit beban kita dalam berzikir nafas dan mempersempit godaan yang datang selama menjalankan zikir nafas. Semakin kita banyak berharap, maka akan semakin banyak pula godaan dalam berzikir nafas. Jika saat berzikir nafas kita telah menetapkan suatu harapan, hal itu sejatinya sudah menyalahi sikap lurus kita kepada Allah. Artinya, kita sudah tidak lurus lagi ke Allah karena kita memikirkan hadiah. Sebagai contoh, kita berzikir nafas dengan harapan untuk menghilangkan kepenatan pikiran kita. Hal itu sudah menyalahi sikap lurus ke Allah. Kalau lurus ke Allah, maka lurus ke Allah semata, tidak kepada yang lain. Kalau kita ada tujuan agar rezeki lancar, maka kita tidak lurus ke Allah lagi, lurus ke rezeki. Kita berzikir nafas agar mencapai ketenangan, agar tenang hidup ini. Ya sudah nggak lurus ke Allah lagi, lurus pada ketenangan. Jadi jangan mau dibelokkan ke rezeki, dibelokkan ke solusi, dibelokkan ke ketenangan. Lurus saja ke Allah. Jadi agar zikir nafas kita tidak belok atau melenceng. Sebelum menjalankan zikir nafas, kita harus sadar penuh dengan menyengaja dan dengan niat yang benar untuk hanya lurus ke Allah, tidak berniat yang lain. Jangan sampai niat bercampur dengan berbagai manfaat yang ada dalam zikir nafas. Jangan sampai pula ada harapan selain mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berniat dalam berzikir nafas untuk tidak mencari apa-apa dan tidak untuk mencapai apa-apa. Ekspektasi atau harapan dalam berzikir nafas akan menyebabkan kita terhenti kepada apa yang kita harapkan, dan hal itu pasti masuk dalam alam pikir atau alam rasa. Dengan meniatkan untuk lurus ke Allah, tidak ke yang lain, maka kita tidak akan menemui sesuatu atau kita akan masuk dalam kefanaan atau ketiadaan. Dari pintu ketiadaan inilah kita akan masuk alam yang lebih dalam lagi dan lebih dalam seluas samudra. Di sini dijelaskan bahwa dalam berzikir nafas, niat cukup lurus ke Allah. Ya, kalau niat kita benar, niat kita cukup lurus ke Allah, maka kita akan bisa mencapai kefanaan atau ketiadaan. Nah, kondisi fana ini merupakan satu pintu menuju ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi, menuju ke layer-layer yang lebih tinggi lagi. Sehingga apa? Sehingga kesadaran kita akan mencapai pada kesadaran akan Allah yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, terus tak ada batasnya.
Jadi yang disebut sadar Allah ini tidak terbatas, tidak terhingga, karena Allah Maha tidak terhingga. Allah Maha tidak terbatas. Jadi sampai kapan kita berlatih zikir nafas? Sampai kapan kita menyadari Allah? Sampai kapan kita sadar Allah? Sampai mati. Demikian Bapak Ibu bahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan video berikutnya kita akan bahas subbab yang D, berlatih mindfulness zikir nafas secara formal. Ya, sudah menuju pada latihan praktis ya. Semoga pembahasan ini bisa memberikan satu pemahaman yang lebih jelas lagi pada kita semua. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa diputar ulang. Masih belum jelas, tanyakan di komentar. Kurang jelas lagi, datang ke Padepokan Patra, Surakarta. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.